hari ini hari Jumat, tanggal 22 April 2022. Kita akan merenungkan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberinya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baru kita mendengarkan cerita penampakan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Genesaret di Galilea. Bagus kalau kita ingat apa latar belakangnya, bagaimana konteksnya. Sesudah Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dia bangkit. Para rasul dan murid-muridnya yang lain sulit percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Karena itu, Yesus harus
menampakkan diri kepada mereka berkali-kali. Cerita Injil tadi ialah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sebelumnya Yesus telah berpesan kepada Maria Magdalena supaya murid-muridnya pergi ke Galilea. Di Galilea lah Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mengapa di Galilea? Karena kebanyakan di Galilea lah Yesus mengajari murid-muridnya selama 3 tahun sebelum peristiwa Paskahnya. Maka di Galilea lah pengajaran Yesus kepada para rasul itu diakhiri, ditamatkan. Dalam Injil tadi, apa yang terjadi? Para murid sedang menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Mungkin mereka sedang bosan. Dalam kebosanan itu, Petrus berkata, "Saya mau menangkap ikan." Dan mereka pergi bersama-sama. Semalaman mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika mulai terang, Yesus menampakkan diri di pantai, tapi mereka belum kenal. Yesus bertanya, "Ada enggak ikan di situ?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke kanan." Mereka tebarkan, lalu mereka menangkap ikan banyak. Pada waktu mereka menangkap ikan banyak, mereka teringat hal yang sama telah terjadi sebelumnya. Maka mereka tahu bahwa orang itu ialah Yesus sendiri. Maka Yesus membuktikan kepada mereka bahwa Dia sungguh sudah bangkit dari kematian. Lebih dari itu, Dia mengajak mereka memakan ikan yang sudah dipanggang itu. Mengapa? Supaya para murid percaya bahwa Dia bukan hantu, Dia sungguh Yesus sendiri, walaupun sudah dengan badan yang baru. Demikianlah yang terjadi. Sekarang, apakah pesannya kepada para rasul? Tidak ada dituliskan, tapi pesan yang jelas ialah bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Para rasul jangan lagi ragu-ragu. Demikianlah juga dalam hidup kita. Yesus sungguh telah bangkit dan Dia akan tetap datang kepada kita, mengatakan, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Lalu kita akan menangkap banyak ikan. Di mana? Saudara-saudara terkasih, Danau Genesaret yang di Galilea itu memang tempat kejadian Injil tadi. Namun Danau Genesaret itu sekaligus juga menjadi simbol dari danau atau lautan belas kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kerohanian kita. Bila kita mau menangkap ikan di laut belas kasih Tuhan dalam diri kita, maka Tuhan akan berkata kepada kita, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Artinya, berdoalah dengan cara yang tepat, dengan cara yang sungguh-sungguh tekun, dengan cara yang sungguh-sungguh sakral, maka kita akan
mendapat banyak ikan. Apa itu ikan? Ikan itu ialah makanan jiwa kita yang menghidupkan iman kita, supaya dalam perjalanan hidup ini kita sungguh-sungguh hidup bersemangat, penuh sukacita. Dan karena itu kita sungguh-sungguh mengalami bahwa Yesus yang bangkitlah, yang memberikan kita makanan rohani. Memang puncak dari segala makanan rohani itu ialah komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Namun bukan hanya itu, dalam hidup sehari-hari Yesus juga memberikan ikan yang begitu banyak dalam lautan kasih karunia-Nya dalam jiwa kita. Maka yang perlu kita lakukan ialah menebarkan jala kita ke kanan dengan doa yang khusyuk, dengan doa yang benar, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami Yesus yang bangkit, lalu ikut menjadi saksinya kepada semua orang dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Roh Kudus membimbing kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.